Hari ini saya ingin membahas mengenai sebuah topik dalam keyakinan iman Kristen, topik yang signifikan, namun seringkali kurang mendapat perhatian. Nah, topik ini adalah mengenai wahyu umum. Dalam dua video saya sebelumnya, kita sudah membahas dua hal, yaitu mengenai wahyu Allah dan juga mengenai apa yang disebut sebagai paradoks, sebagai misteri, dan juga kita mendiskusikan mengenai kontradiksi. Dan sekarang kita akan membicarakan mengenai wahyu umum. Nah, jadi apa yang kita bicarakan dalam pelajaran yang pertama mengenai pengertian wahyu, kita akan lanjutkan dalam pelajaran ini mengenai dua jenis wahyu. Nah, jadi kalau kita masih ingat apa yang saya jelaskan, bahwa wahyu adalah penyingkapan diri Allah, baik terkait dengan identitas Dia, terkait dengan karya Dia maupun kehendak Dia kepada manusia, sebatas yang Dia kehendaki, dengan tujuan supaya manusia mengenal Dia dan supaya manusia hidup bagi Dia. Nah, namun kita harus menyadari bahwa ada dua jenis wahyu yang Allah karuniakan kepada manusia. Nah, wahyu yang pertama disebut sebagai wahyu umum. Nah, wahyu yang kedua disebut sebagai wahyu khusus. Kita akan membicarakan mengenai wahyu khusus dalam video yang lain. Nah, kali ini kita akan fokus di dalam membicarakan mengenai wahyu umum. Nah, kenapa kita menyebut wahyu ini disebut sebagai wahyu umum? Alasannya adalah karena wahyu ini diberikan oleh Allah melalui hal-hal yang bersifat umum dan kepada semua orang. Artinya diberikan kepada manusia pada umumnya. Nanti akan berbeda dengan wahyu khusus. Nah, jadi ini disebut sebagai wahyu umum oleh karena pertama Allah menggunakan hal-hal yang bersifat umum. Artinya apa? Semua orang bisa melihatnya, semua orang bisa menangkapnya. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan gunakan di dalam Dia menyatakan wahyu umumnya. Nah, yang pertama adalah melalui alam. Nah, jadi waktu kita melihat alam, dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur dikatakan alam menceritakan kemuliaan Allah. Nah, jadi waktu manusia melihat alam, alam begitu indah, alam begitu menarik, begitu tertata rapi. Nah, kita pasti akan kagum dan banyak di antara kita kemudian akan berkata bahwa sungguh Allah itu ada. Dan memang wahyu umum dikaruniakan kepada manusia, kepada semua manusia, tujuannya satu. Bukan supaya manusia mengenal Allah, tapi supaya manusia mengetahui akan keberadaan Allah. Nah, jadi kalau manusia ingin mengenal Allah, manusia membutuhkan yang namanya wahyu khusus. Nah, wahyu umum diberikan supaya manusia mengetahui bahwa Allah itu ada. Dan alam adalah sarana yang Tuhan gunakan di dalam menyatakan keberadaan dirinya. Nah, selain alam, Tuhan juga menyatakan keberadaan dirinya melalui sejarah. Nah, dalam sejarah kita melihat bagaimana manusia hidup, manusia berjalan, manusia menjalani masa-masa yang sukar. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana manusia bisa survive di tengah-tengah masa yang sukar, kita kemudian berkata itu mesti ada pemeliharaan dari satu sosok yang menguasai, mengatur segala sesuatu di dunia ini. Dan kita menyebutnya sebagai Tuhan. Nah, itu adalah cara Tuhan di dalam menyatakan dirinya kepada, keberadaan dirinya kepada manusia melalui sejarah. Misalnya saja sekarang kita berhadapan dengan, waktu saya membuat video ini, dengan pandemi corona. Kita melihat begitu banyak orang yang mati, meninggal oleh karena virus ini menyerang organ-organ tubuh manusia, dan begitu banyak orang yang terinfeksi, dan begitu banyak orang yang meninggal, tapi juga ada begitu banyak orang yang survive. Nah, waktu kita melihat, menyaksikan bagaimana mungkin ada orang yang survive, ada orang yang meninggal, semua orang dalam kondisi yang sama, tetapi ternyata
tetap ada orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, orang-orang yang bisa bertahan. Nah, waktu kita melihat semuanya itu, normalnya kita akan berkata bahwa mesti ada sesuatu yang bekerja di balik pandemik ini. Sesuatu yang menolong sehingga sebagian, walaupun begitu banyak orang terkena virus ini, tetapi begitu banyak orang yang bisa bertahan. Itu karena ada sosok yang bekerja dalam memeliharakan manusia. Dan waktu orang memikirkan apa yang terjadi dalam sejarah, orang mau tidak mau akan mengenali bahwa Tuhan itu ada. Nah, selain melalui sejarah, selain melalui alam, Tuhan juga bekerja melalui nurani manusia. Nah, jadi dalam diri manusia selalu ada kesadaran akan Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat bahwa dunia ataupun manusia walaupun berdosa, manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Nah, usaha manusia dalam mencari Tuhan itu kita sebut sebagai agama. Nah, jadi agama itu adalah respons manusia terhadap wahyu umum dari Tuhan. Manusia menyadari Tuhan itu ada, dan hati nurani yang Tuhan berikan kepada manusia membuat manusia ingin mengenal Tuhan yang dia sadari sebagai Tuhan yang ada. Nah, jadi wahyu umum adalah cara yang Tuhan gunakan melalui hal-hal yang bersifat umum kepada semua manusia. Tujuannya bukan supaya manusia mengenal Dia, bukan supaya manusia percaya kepada Dia. Untuk melakukan hal ini kita membutuhkan yang namanya wahyu khusus, tapi supaya manusia tahu bahwa Tuhan itu ada. Supaya manusia tahu dan tidak menyangkali keberadaan dari Tuhan. Dan tujuan daripada pemberian wahyu umum sesungguhnya adalah mengantarkan manusia untuk mencari Tuhan. Nah, jadi wahyu umum ini bisa dikatakan semacam pendahuluan, introduksi yang membuat manusia menyadari bahwa Tuhan itu ada, dan kemudian membuat manusia berusaha untuk mencari Tuhan, berusaha untuk mengenal Tuhan. Dan disitulah Tuhan kemudian mengaruniakan kepada manusia wahyu khusus yang kemudian memberikan jawaban kepada manusia siapakah itu Tuhan sesungguhnya, bagaimana manusia bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Nah, hal yang kita harus pahami mengenai wahyu umum adalah bahwa wahyu umum tidak menyelamatkan. Itu artinya wahyu umum diberikan Tuhan sebagai sarana untuk membawa manusia mengenal jalan keselamatan. Nah, itulah sebabnya maka karena wahyu umum tidak menyelamatkan, maka kita harus menyadari bahwa kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan dengan berbagai cara, namun tentu dengan penuh hikmat. Mengapa demikian? Karena tanpa firman Tuhanlah wahyu khusus. Manusia tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, khususnya dalam surat Roma, kita membaca bahwa wahyu umum diberikan Tuhan kepada manusia supaya manusia tidak bisa menyangkali tanggung jawab yang mereka harus pikul terhadap Tuhan. Nah, di dalam surat Roma kita membaca bahwa Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang-orang di kota Roma, mereka mengabaikan keberadaan Tuhan. Mereka tahu Tuhan itu ada, mereka tahu Tuhan itu pribadi yang manusia harus sembah, tetapi mereka tidak menghiraukan Tuhan, mereka tidak mau mencari Tuhan. Dan itulah alasannya mengapa manusia harus berhadapan dengan penghukuman. Nah, jadi wahyu umum diberikan Tuhan supaya manusia tidak bisa berdalih bahwa dia tidak tahu Tuhan, bahwa dia tidak tahu tentang penghukuman keadilan Tuhan. Karena keberadaan Tuhan, keadilan Tuhan itu nyata dalam wahyu umum Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk berkata bahwa dia tidak tahu tentang Tuhan sehingga dia menolak pengadilan Tuhan. Nah, di dalam studi mengenai wahyu umum kita belajar sesuatu yang penting. Kita boleh memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita mengenai kehadiran Tuhan.
Kita bisa menyatakan hal-hal yang umum, kita bisa memperlihatkan Tuhan melalui keindahan karya seni yang dibuat oleh seseorang. Kita bisa memperlihatkan keberadaan Tuhan melalui misalnya saja penjelasan-penjelasan di dalam sejarah, bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan umat manusia. Tetapi pada akhirnya manusia membutuhkan wahyu khusus dari Tuhan. Artinya manusia membutuhkan firman Tuhan. Itulah sebabnya maka di dalam upaya kita membangun, menata keharmonisan, keindahan, memperlihatkan keindahan, keharmonisan dalam komunitas misalnya, kita tidak boleh lupa bahwa keindahan yang kita lihat dalam komunitas, dalam dunia ini hanya mampu memperlihatkan kehadiran Tuhan, tapi tidak mampu membuat manusia mengenal Tuhan. Manusia perlu mengenal firman Tuhan, mengenal Yesus. Barulah mereka bisa mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati pendengar sekalian dimanapun Anda berada.